karom ini, yaitu yang kebaikannya banyak, manfaatnya besar, dan dalam segala sesuatu yang paling bagus, yang paling utama. Allah mensifati dengan sifat ini kama fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana pada ayat-ayat yang setelah kita baca tadi, 3 ayat ya. Kemudian Allah juga mensifati firman-Nya, baik itu Al-Qur'an, khususnya di sini Al-Qur'an ya, dengan sifat karom juga. Al-Qur'an juga disifati dengan karom, disebut karim. Sebagaimana dalam surat Al-Waqiah ayat 77, Allah berfirman, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia benar-benar Quran yang sangat baik, Quran yang sangat baik, sangat banyak manfaatnya. Ai katsirul khair, banyak sekali kebaikannya. Ghazirul ilm, banyak sekali ilmunya. Fakullu khairin wa ilmin, maka semua kebaikan dan semua ilmu innama yustafadu minal Qur'an, hanya diambil dari Al-Qur'an. Semua ilmu itu dari Al-Qur'an, cuma kebanyakan orang tidak tahu. Wa wasafa arsyahu bidzalik, Allah juga mensifati arsy-Nya yang agung dengan sifat karom juga. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 116 yang tadi telah kita baca, kalau bacaannya kasroh. Tapi kalau bacaannya dhammah, maka itu sifat bagi Allah. Tadi dikasih penjelasan kalau dibaca dhammah, maka itu sifat bagi Allah. Aslinya yang kita bukan aslinya, yang bacaan kita, yang masyhur di kalangan kita itu dibaca kasroh, maka itu sifat bagi arsy. Berarti Allah mensifati arsy-Nya dengan karim juga. Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah, al-malikul haq, sang raja, sang maha benar. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar kecuali dia. Rabbul arsyil karim, pemilik arsy yang mulia. Pemilik arsy yang mulia. Maksudnya arsy yang apa? Yang sangat indah. Ya, ala qiraati man qara'al bil kasri, bagi yang membacanya dengan kasrah. Ala anau sifatun lil arsy, yaitu dia sebagai sifat bagi ars. Yaitu apa? Husnul mandor, sangat indah pemandangannya. Kalau dipandang itu indah sekali ars. Wa bahiyu syakal, dan bagus bentuknya. Nanti kita lihat insyaallah ya di akhirat. Sekarang cuma bisa menghayal, tapi nggak bakal sampai juga ya. Menghayalkan ars saja nggak bisa, apalagi menghayalkan Allah. Menghayalkan surga aja nggak bisa, apalagi menghayalkan Allah. Jadi orang-orang yang berani menghayal Allah itu orang-orang yang tidak waras ya. Wa wasafa bidzalika thawabahu, kemudian juga Allah mensifati dengan sifat karom, sawabnya, pahalanya yang besar dan kenikmatannya yang kekal yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman, yaitu di surga. Allah berfirman, lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka memiliki derajat-derajat di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun wa rizqun karim, dan ampunan serta rizki yang karim, rizki yang banyak sekali manfaatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian yang kecil. Jadi dosa-dosa kecil akan dihapus jika orang meninggalkan dan bahkan menjauhi dosa-dosa besar. Jauhilah dosa besar, maka dosa kecil akan dihapuskan oleh Allah. Kemudian wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian dalam pintu masuk atau tempat masuk yang karim, yang banyak kebaikannya. Al-madkhal karim wa tayyib, jadi tempat masuk yang baik, al-hasan, bagus, as-salim, yang selamat, minal afati wal ahati, dari berbagai kerusakan dan cacat, wa minal humumi wal ahzani, yang selamat dari segala kegalauan dan kesedihan, wa minal munaghisati wal mukaddirati, dan dari setiap perusak dan pencemar. Jadi selamat dari segala keburukan intinya ya.
Jadi mudkhalan karima, tempat masuk yang selamat dari segala keburukan. Itulah karim. Kemudian wa wasafa bidzalika ma kathura khairuhu wa hasuna mandaruhu. Allah mensifati dengan sifat karom apa-apa yang banyak kebaikannya dan bagus pemandangannya, minan niyati wa ghairihi, dari niat-niat dan yang lainnya. Seperti dalam firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat 7. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Minan niyat, salah tadi. Minan nabat. Niat kok dilihat, niat gak bisa dilihat ya. Yang bagus pemandangannya dari tanaman-tanaman dan lain-lainnya. Seperti dalam firman-Nya, awalam yarau ilal ardi, apakah mereka tidak melihat kepada bumi? Kam ambatna fiha, betapa banyak kami telah tumbuhkan di bumi itu, min kulli zaujin karim, dari setiap tanaman yang berpasangan yang sangat indah. Jadi karim itu indah. Jadi karim itu maknanya banyak ya. Sering diartikan dengan kedermawanan saja, atau kebaikan saja, atau apa? Kemuliaan dan kedermawanan seringnya. Segala sifat kebaikan itu karim. Kemudian juga Rasul mensifati Ramadan dengan karim, Ramadan karim. Atakum syahrun karim, datang berakilan bulan yang mulia, bulan yang penuh kebaikan. Kan Ramadan banyak kebaikan, berkah. Amal sunnah bernilai wajib ya, Masya Allah. Itu bulan karim namanya. Kemudian walafdul karom, lafat karom, lafdun jami'un lil mahasini wal mahamidi, adalah lafat yang mengumpulkan segala keindahan dan pujian, sifat-sifat terpuji ya. Jadi dia mengumpulkan seluruh sifat indah dan sifat terpuji. La yuradu bihi mujarradul i'ta, bukan sekedar memberi itu kan. Kalau diartikan kedermawanan hanya sekedar memberi gitu. Tidak hanya itu. Bal i'ta min tamami maknahu. Tapi i'ta, memberi, itu adalah diantara kesempurnaan maknanya. Masih banyak makna yang lainnya, ini diantaranya. Walidah, oleh karena itu, waroda an ahli ilm, telah datang dari ahli ilmu, fi makna hadal ism, dalam makna nama ini, aqwalun adidatun, perkataan yang sangat banyak. Jadi banyak pendapat, menunjukkan memang maknanya banyak. Maka ada yang mengatakan maknanya adalah katsirul khair wal ata, banyak kebaikannya dan pemberiannya, itu karom. Ada juga yang mengatakan ad-daim bil khair, yang continue dengan kebaikan, gak pernah putus. Wakila, ada juga yang mengatakan alladzi lahu qadrun azimun wa sya'nun kabirun, yang memiliki kadar yang agung dan perkara yang besar. Ini berkaitan dengan keagungan berarti. Jadi karom pun mengandung keagungan. Wakila, ada lagi pendapat ay al-munazzahu anin naqaisi wal afati, yang suci dari kekurangan dan kerusakan. Ini mengandung makna kesucian, tasbih. Ada juga yang mengatakan maknanya al-mukarram, yang dimuliakan. Al-muna'am, mukarrim. Al-mukarrim, yang memuliakan. Al-mun'im, yang memberi nikmat. Al-mutafaddil, yang memberi karunia. Jadi karom juga artinya yang memberi. Ini berkaitan dengan kedermawanan ini. Memberi kemuliaan, nikmat dan keutamaan atau karunia. Ada lagi pendapat lain, banyak sekali, Masya Allah. Karom berarti luas sekali maknanya. Alladzi yu'ti la li'iwadin, yang memberi bukan karena sebagai ganti rugi, memberi tanpa sebab gitu. Kalau ada orang baik kemudian kita balas, itu memberi karena ada sebab. Tapi ini gak ada sebab apa-apa, tiba-tiba memberi. Itulah Allah Ta'ala. Kan kita gak melakukan apa-apa, tiba-tiba diberi Allah. Pernah gak? Sering, banyak sekali. Orang maksiat aja diberi kok. Gak berbuat ketaatan apapun, diberi oleh Allah Ta'ala.
Itulah karom, itulah Allah Al-Karim. Sifatnya karom namanya. Wakila ada lagi pendapat, alladzi yu'ti li ghairi sabab. Ini sama mirip. Yang memberi tanpa sebab. Wakila ada juga pendapat, alladzi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaj. Yang memberikan kepada yang butuh dan kepada yang enggak butuh. Wakila ada juga pendapat alladzi idza wa'ada waffa, yaitu yang apabila berjanji memenuhi janji. Wakila dikatakan alladzi tarfa'u ilaihi kullu hajatin, atau turfa'u ilaihi kullu hajatin, yang diangkat kepadanya semua kebutuhan, saghiratan au kabiratan, saghiratin au kabiratin, yang kecil maupun yang besar. Jadi semua hajat diarahkan ke Allah. Allah pasti mengabulkan hajat itu. Wakila dan dikatakan alladzi la yadi'u maniltaja ilaihi, yang tidak menelantarkan atau menyia-nyiakan orang yang bernaung kepadanya. Wakila ada lagi pendapat dalam makna al-karam, alladzi yatajawazu 'anid dunubi, yang membiarkan dosa-dosa, tidak menghukum. Wa yaghfiru sayyiati, dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Berarti Maha Pemaaf juga al-karam. Insyaallah maknanya banyak sekali. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya, berarti masih ada lagi, cuma enggak disebutkan semua. Ila ghairi dzalika mimma qila, dari apa yang dikatakan fi makna hadzal ismil azimi, dalam makna nama yang agung ini. Wa kullu dzalika haqqun, semua itu adalah benar. Li'anna hadzal ism, karena nama ini minal asmail husna, termasuk nama-nama yang terindah, adalah ala ma'anin adidah, yang menunjukkan kepada makna yang sangat banyak. La ala ma'nan mufrad, bukan kepada makna yang tunggal. Wa idza tabarta jami'a makila, kalau kamu tinjau semua yang dikatakan fi makna hadzal ism, pada makna nama ini, alimta, maka kamu tahu annalladzi wajaba lillahi ta'ala, bahwa yang wajib bagi Allah Ta'ala, min dalika, dari hal itu, la yuhsa min jalailil ma'ani, tidak bisa dihitung dari keagungan makna-makna, wa qaraimil awsafi, dan kemuliaan-kemuliaan sifat-sifat. Jadi makna-makna dan sifat-sifat gak bisa menjelaskan makna karom itu sendiri gitu, gak bisa mengungkapkan semua, saking luasnya makna al-karom. Faida qulna, kalau kita katakan al-karim wal katsirul khairul ata, banyak kebaikan dan pemberian. Faman aktsaru khairan minallah, maka siapa yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah? Li'umumi qudratihi wa si'ati ataihi, karena keluasan kemampuannya dan luasnya pemberiannya. Balil khairu kulluhu fi yadayhi, bahkan kebaikan semuanya di kedua tangannya. Wa idza qulna, dan jika kita katakan innahu daim bil khair, Allah itu continue dalam kebaikan. Fadzalika bil haqiqah lillahi wahda, dan itu juga hakikatnya hanya untuk Allah semata. Siapa yang bisa terus berbuat baik? Enggak ada kecuali Allah. Fa inna kulla syai' yanqati'u ilallahu wa ihsanuh. Maka segala sesuatu terputus kecuali Allah dan kebaikannya. Segala sesuatu terputus kecuali apa? Allah dan kebaikannya. Fa inna daimun muttasilun, maka Allah itu continue dan bersambung fid dunya wal akhirah, dunia akhirat tidak terputus sama sekali.
Kalau kita katakan innal karim huwallazi lahu qadrun 'azimun wa sya'nun kabirun, karim adalah yang memiliki kadar yang agung dan perkara yang besar, maka Allah Jalla wa Ala la yuqaddiru qadrahu wa la yudriku al-ibadu kunha sifatihi wa kamala nu'utihi. Maka Allah Azza wa Jalla tidak bisa mengukur kadarnya dan tidak mengetahui hamba, dan hamba tidak mengetahui kunhu sifatihi, hakikat sifatnya, kunha sifatihi, dan kesempurnaan nu'utihi, dan kesempurnaan karakternya. Dan kalau kita katakan innal karim, sungguhnya al-karim huwal munazzahu 'anil naqaisi wal afati, yang tersucikan dari kekurangan dan kerusakan. Fahuwallahu wahdahu, maka dialah Allah semata, bil haqiqah, secara hakiki, al-quddusus salamu, yang maha suci, maha selamat, alladzi la yalhaqun naqsu, yang tidak disusul dengan kekurangan, syai'an, sedikit pun, min sifatihi, pada sifat-sifatnya, al-munazzah, yang disucikan, anin naqaisi wal uyubi, dari kekurangan dan aib-aib. Ini As-Salam. Nanti nama Allah berikutnya adalah As-Salam, yang maha selamat dari segala aib. Wa idza qulna, dan jika kita katakan innal karim, al-karim adalah maknanya al-mukarrim, al-mun'im, al-mutafaddil, yang memberi. Famanil mukarrim al-mun'im al-mutafaddil illallahu wahdah, maka siapa yang memuliakan, yang memberi nikmat, yang memberi karunia kecuali Allah semata. Alladzi biyadihi maqalidus samawati wal ard, yang di tangannya semata perbendaharaan langit-langit dan bumi. Wa khazainu kulli syai', dan perbendaharaan segala sesuatu. Wal fadlu kulluhu biyadi, karunia semuanya di tangannya. Yutihi may yasha, yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang agung. Wa man lam yukrimhu Allah famanil ladzi yukrimuhu, siapa yang tidak dimuliakan Allah, maka siapa yang bisa memuliakannya? Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim, siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang sanggup memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Wa idza qulna, dan jika kita katakan maknanya alladzi yu'ti la li 'iwadin, yang memberi bukan karena ganti. Falaisa kadzalika illallah, maka tidak ada yang seperti itu kecuali Allah semata. Fal khalqu, makhluk ini semuanya makhluknya. Wal mulku, kerajaan ini juga semuanya kerajaannya. Wal ata'u, pemberian juga pemberiannya. Wala yablughul ibadu naf'ahu bisyai', maka hamba tidak akan bisa mencapai manfaat untuknya sedikit pun. Fahuwal ghaniyul hamid, maka Allah maha kaya, maha terpuji. Bagaimana Allah membalas sesuatu? Allah melakukan sesuatu tanpa sebab balasan, karena tidak ada yang berjasa kepada Allah sama sekali. Kerajaan milik Allah. Kita bisa memberi apa kepada Allah? Kita bisa berjasa apa kepada Allah? Kita juga milik Allah. Semua alam semesta milik Allah. Kita mau ngasih hadiah apa kepada Allah gitu? Ngasih sesaji apa kepada Allah? Allah itu semua milik Allah gitu. Gimana kemudian kita bisa berjasa? Gak ada. Makanya Allah tidak memberi karena ada jasa dari pihak lain, tidak ada sama sekali. Kalau kita katakan maknanya alladzi yu'ti li ghairi sabab, yang memberi tanpa sebab. Fa wallahu wahdahul mutafaddil, karena Allah sendiri yang memberi karunia, bin nawali, dengan nikmat-nikmat, min ghairi soal, tanpa permintaan, tanpa sebab, diantaranya permintaan gitu. Gak diminta pun Allah ngasih, dan itu banyak sekali. Kita berdoa jarang-jarang tapi karunia gak putus-putus. Masya Allah, luar biasa. Itu karomnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi tanpa diminta Allah memberi, apalagi kalau diminta. Badal khalqa bin ni'am, Allah memulai makhluk dengan nikmat-nikmat. Wa ausa alaihim, kemudian memperluas lagi kepada mereka al-ata, pemberiannya, tafaddulan minhu wa karaman, sebagai anugerah darinya dan karom, ya, kemurahan dari Allah tanpa batas, ya. Tidak ada yang tahu banyaknya kecuali Allah semata. Kemudian kalau kita katakan maknanya adalah yang memberi orang yang butuh dan orang yang enggak butuh, maka Allah semata yang memberikan yang butuh sesuai dengan kebutuhannya dan menambahi nikmatnya darinya sebagai anugerah darinya, fadl, keutamaan darinya, walaupun enggak butuh Allah tambahi. Wa idza qulna, jika kita katakan maknahu alladzi idza wa'ada waffa, kalau berjanji menunaikan. Fa inna kullaman ya'idu yumkinu an yafiya wa yumkinu an yaqta'ahu udrun. Sungguhnya setiap yang berjanji mungkin baginya untuk menunaikan janjinya dan mungkin juga untuk terputus oleh udzur, oleh alasan, oleh suatu sebab aral. Sedangkan Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Wa yahulu bainahu wa bainal wafa'i amrun, ada penghalang antara dia dengan penunaian janji suatu perkara. Wal bari, sedangkan Allah al-bari yang maha pencipta, shadiqul wa'di, maha benar janjinya, li'umumi qudratihi, karena keumuman kekuasaannya, wa'di mimulkihi, dan keagungan kerajaannya. Sehingga apa? La mani alima a'ta, tidak ada yang bisa mencegah apa yang dia beri, wala mu'ti lima mana, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang dia cegah. Wa idza qulna, kalau kita katakan maknahu, maknanya adalah alladzi tarfa'u ilaihi kullu hajatin, turfa'u ilaihi kullu hajatin saghiratin wa kabiratin, yang diangkat kepadanya seluruh hajat, kecil maupun besar, maka Allah semata yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepadanya seluruh yang di langit dan di bumi, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam kesibukan, dalam urusan. Jadi ngurusi apa? Kebutuhan makhluknya semuanya. Ya, semua makhluk butuh kepada Allah. Antumul fuqara wallahu wal ghaniyyul hamid. Kalian semua fakir. Fakir itu syiddatul hajah, ya, sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Jadi semua kita butuh kepada Allah, walaupun gak pernah minta, tapi kita butuh. Ya, itulah bentuk kebodohan manusia, ya, saking butuhnya kepada Allah tapi gak pernah minta, jarang minta. Jadi Allah setiap hari itu, setiap saat sibuk ngurusi hambanya. Wa idza qulna ma'nahu, kalau kita katakan maknanya alladzi la yadi'u man iltaja ilaihi, tidak menyanyiakan siapa yang bernaung kepadanya, maka Allah semata yang mengatakan tentang dirinya, inna la nudi'u ajra man ahsana amala, sungguh kami tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik, yang memperbaiki amalnya, orang yang memperbagus amalnya. Dan Allah juga mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berkata, berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Jadi orang yang bernaung kepadanya tidak pernah kecewa, ya, tidak pernah tersia-siakan. Berdoa dikabulkan, beramal baik diberi pahala. Kalau kita katakan maknanya alladzi yatajawazu 'anid dunubi, yang membiarkan dosa-dosa, wa yaghfiru sayyiati, dan mengampuni kesalahan-kesalahan, fa wallahu wahdahu, maka dialah Allah semata, wa huwa min karamihi, dan dia dari kemurahannya itu, dari karomnya itu, subhanahu wa ta'ala, la yata'adhamuhu dzambun an yaghfirahu, tidak merasa besar satu dosa pun sebanyak apapun untuk Allah ampuni. Jadi Allah enggak kewalahan untuk mengampuni dosa-dosa hambanya semuanya, asal minta ampun, ya. Kalau enggak minta ampun, ya enggak diampuni. Famin karomihi, maka diantara karomnya Allah, annahu alladzi jada wa tafaddala, dialah yang dermawan, dialah yang memberikan karunia, bitaubah ala taibi,
berupa apa? Taubat bagi orang yang bertaubat. Ini karunia yang sangat indah ya. Orang diberi taubat oleh Allah. Bahkan taubat bermakna ampunan ya. Ini diberi taubat bagi orang bertobat. Bahkan sebelum dia bertobat, Allah yang memberi dia taubat. Jadi taubatnya hamba itu didahului oleh taubatnya Allah dan diakhiri oleh taubatnya Allah. Gimana maksudnya? Hamba itu bertobat karena Allah yang memberinya taubat. Allah memberi taufik kepada dia untuk bertaubat, maka hamba bertobat. Setelah bertobat, Allah memberi dia taubat berupa apa? Pengampunan. Jadi Allah At-Tawwab ya. Allah itu tempatnya hamba bertobat. Taubat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maha menerima taubat, Maha memberi taubat, itu At-Tawwab. Itu juga bagian dari kedermawanan Allah dan karunia-Nya kepada hambanya. Wa min karomihi, dan diantara kemurahannya, karomnya lagi, tafadduluhu subhanahu biqabuliha. Ya Allah, yaitu Allah memberikan anugerah kepada hambanya berupa penerimaannya. Penerimaan tobat itu mahma'adu madzambu, seberapa besar pun dosanya, wa kaburul jurmu, dan betapa besar kejahatannya. Wa min karomihi, kemudian diantara kemurahan Allah lagi, annahu yubaddilu sayyi'ati at-taibina hasanat. Allah ganti kesalahan-kesalahan orang-orang yang bertobat dengan kebaikan-kebaikan. Jadi orang bertobat tuh kalau punya salah 1.000.000 diganti menjadi 1.000.000 kebaikan ya, Masya Allah. Berarti makin banyak dosanya makin banyak pahalanya ya. Iya, karena makin banyak dosanya makin banyak tobatnya. Makin banyak dosanya makin banyak penyesalannya tentu. Kalau yang salahnya cuma sekali ya tobat sekali 2 kali. Kalau yang salahnya jutaan kali, dia tobatnya akan berkali-kali, menyesalnya berkali-kali. Tentu apa? Kebaikannya juga lebih banyak. Wa min karomihi, kemudian diantara kemurahan Allah lagi Subhanahu wa ta'ala, annahu yafrahu bi taubati taibin. Allah gembira dengan taubatnya orang yang bertaubat, orang-orang yang bertaubat. Wa inabatil munibina, dan kembalinya orang-orang yang inabah. Wa min karomihi, diantara karomnya Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu yastahyi min abdihi. Allah itu malu dari hambanya, idza madda yadaihi, kalau menengadahkan kedua tangannya, ilaihi, menuju kepadanya, sa'ilan mutadallilan, dengan meminta dan penuh hina, an yaruddahu masifron khaibataini, kemudian mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong, hampa, gak ada pengkabulan. Allah malu tidak mengkabulkan hambanya. Wa adamu asbabi nabli atau naili? Hah? Ada ya-nya? Iya. Kurang ini. Wa min asbabi naili karamatil karimi, dan diantara sebab meraih ke karomnya al-karim tersebut Subhanahu wa ta'ala adalah takwa kepadanya Jalla wa ala, fisirri wal alan, di saat sepi maupun ramai, saat sendiri maupun banyak orang. Fal akram, maka yang paling dermawan, indahu subhanahu, yang paling mulia ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling al-atqa, yang paling bertakwa. Jadi yang paling layak dimuliakan Allah yang maha mulia, yang maha dermawan, maha karim, adalah yang paling bertakwa. Al-atqa lahu min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling layak diberi karom oleh Allah Ta'ala di sisinya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka tinggal pilih mau jadi orang yang dimuliakan Allah atau tidak. Kalau tidak ya terserah, mau jadi orang yang sengsara ya. Na'udzubillah min dzalik. Ja'alanallahu min ibadihil muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa.
wa minal awliyaihi, dan menjadi di antara wali-walinya al-mukarramin yang diberi karam oleh Allah Ta'ala. Innahu sami'un mujib, sungguhnya dia maha mendengar, maha menjawab doa. Kemudian juga ada doa Nabi SAW, ada kata-kata karimnya, tapi ini karim bukan untuk Allah ya, untuk ars lagi, cuma sebagai tambahan faedah saja. Min doail karbi namanya, doa ketika susah. Orang pasti ditimpa kesusahan ya, ditimpa kesedihan, kegalauan, humum, ahzan dan sebagainya, itu karb namanya, karbun, al-karbu. Maka Nabi ketika ditimpa kesedihan, kegalauan, beliau berdoa, berzikir. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, ada kata karim, tapi di situ karim sifat untuk arsy ya. Kalau dibaca apa? Dibaca kasroh. Tapi kalau dibaca dhamma al-karimu, maka sifat untuk rabb. Rabbul arsyil karimu, sifat untuk rabb. Wallahu alam, itu Nabi bacanya kasroh atau dhammah. Tapi seandainya dibaca sukun pun tidak masalah, gitu, karim gitu. Ya, kita berniat dalam hati ya kemurahan Allah dan keindahan arsnya, tidak masalah gitu. Kalau arsnya saja karim, apalagi Allahnya gitu, ya sudah masuk semuanya. Dan itu doa karb ya, doa ketika dalam kondisi susah. Kalau dalam kesusahan baca doa itu, insya Allah Allah akan lepaskan dari segala kesulitan. Itu kalimat luar biasa ya, agung ya. La ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Zikir tapi doa gitu. Dan zikir terbaik itu, dan doa terbaik itu zikir. Doa terbaik itu apa? Zikir. Makanya doanya Dhinnun ya, Nabi Yunus ketika ditelan ikan bilang apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enggak minta, tapi ya terkandung permintaan sudah. Mengakui kelemahan, kedzaliman, kemudian memuji Allah dengan tauhidnya ya. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak sembah yang hak kecuali Allah yang maha agung, maha halim. Halim itu apa? Sudah kita lewati belum nama Allah Al-Halim? Halim itu yang maha, kalau sering di Indonesia diartikan maha penyantun, tapi ya nggak tahu penyantun maknanya apa, saya nggak ngerti persisnya. Tapi maksud dari Al-Halim adalah yang tidak segera menghukum orang-orang yang bersalah. Jadi banyak orang bersalah tapi Allah biarin, itu halim, karena Allah maha hilm, tidak gampang marah, tidak gampang murka, tidak gampang mengadab gitu. Itu namanya halim. Nah, di antara manusia ada yang punya sifat hilm, itu orang yang tidak gampang marah. Tapi kalau memang orang itu kebangetan melanggar aturan Allah, ya wajib marah, cuma tidak gampang menghukum. Marah belum tentu menghukum juga. Itu halim. Jadi kita ketika dalam kondisi sedih, duka lara, kita mengingat itu, Allah itu halim. Kemudian la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Ya, tidak ada sembah hak kecuali Allah, Rabb ars yang agung. Nah, ini arsnya yang agung. Bisa juga Rabbnya yang agung, tergantung pembacanya tadi ya. Tapi seandainya arsnya saja agung, apalagi Allahnya. Allah jelas lebih agung. Kemudian la ilaha illallah rabbus samawati, Rabbnya langit semuanya, wa rabbul ardi, dan Rabbnya bumi, wa rabbul arsyil karim, dan Rabb ars yang karom, yang memiliki karom. Ini ungkapan hamba yang mengakui keesaan Allah, tauhid Allah, dan keagungannya, kemuliaannya, kemurahannya luar biasa. Jadi kalau kita menyadari itu saja langsung plong gitu. Kalau asal menghayati betul, ya, dihayati betul itu doa itu udah terasa Allah itu karom. Gimana Allah maha pemurah kok kita galau gitu? Kenapa galau? Berarti antum nggak yakin Allah itu memiliki karom, memiliki kebaikan yang luar biasa. Nah itu, seketika langsung sedih itu hilang kalau kita ingat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi orang yang betul-betul menghayati dan meresapi kandungan dari apa yang dia baca. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.